Ketika banyak orang tua yang merasa hampir putus harapan karena kondisi kesehatan sang anak memburuk, ditambah kondisi ekonomi yang tidak mampu, sosok Valencia Mikeranda hadir memberikan harapan melalui sebuah rumah singgah. Nuraninya tergerak mengembalikan semangat melalui bantuan bagi pasien dan keluarga tidak mampu. Tidak hanya memberikan pengobatan gratis, namun juga pendampingan bahkan tempat tinggal sementara tanpa imbalan. Merasa dipersiapkan Tuhan untuk menjadi ibu bagi puluhan, ratusan, hingga kini lebih dari 1.800 anak tak mampu yang memiliki penyakit berat. Namun jauh sebelum itu, Valen lebih dulu menempuh perjalanan yang akhirnya bisa menempatkannya bergerak di bidang kemanusiaan. Membesarkan 3 anak berkebutuhan khusus menjadi sekolah kehidupan berharga bagi Valen. Dan ini menjadikan perannya sebagai ibu yang jauh lebih kuat bahkan dari yang ia pernah bayangkan sebelumnya. Ya, masih bersama saya Tiffany Raitama di Talk is Fun. Masih juga akan menghadirkan sosok-sosok perempuan dan juga ibu-ibu hebat yang punya kekuatan luar biasa ya dalam membesarkan keluarga, anak-anak, seperti juga tamu saya berikutnya. Tidak hanya sosoknya luar biasa tentunya, memiliki 3 anak berkebutuhan khusus, tapi dia juga menjadi ibu bagi banyak sekali puluhan atau mungkin saya bilang ratusan anak-anak di luar sana yang akhirnya bisa memberikan rumah harapan untuk bisa hidup dengan segala kekurangan karena penyakit yang mereka terima, kemudian juga kekurangan dan juga keterbatasan hidup keluarga. Sudah hadir bersama saya ada Mbak Valencia Mikeranda. Apa kabar? Halo, Mbak? Baik, Mbak. It's good to see you. Akhirnya kita bertemu. Karena dulu aku pernah mampir di Rumah Harapan. Tapi kita membahas bagaimana sosok Mbak Valen dulu dalam membesarkan anak-anak. 3 anak berkebutuhan khusus. Iya. Oke. Kapan akhirnya pada saat itu Mbak Valen mengetahui bahwa anak-anak didiagnosis mungkin dari yang pertama lebih dulu ya, bahwa special needs atau kebutuhan khusus? Iya, jadi sebenarnya kalau anak-anak saya nggak pernah mau melabelin anak-anak. Cuman memang setiap anak terlahir dengan kebutuhan berbeda-beda. Jadi yang pertama itu waktu lahir dia karena semua anak saya lahirnya prematur semua. Oke. Jadi anak saya yang pertama itu lahir setelah 2 kali keguguran dan ketika lahir tuh kondisinya berat badannya rendah sehingga dia bawaannya nangis terus. Sementara saya baru jadi ibu yang pertama kan, pertama kali jadi ibu, jadi baby blues dan sebagainya. Terus saya ngeliat kok dia alergi semua jenis makanan, terus dia kalau ketemu orang selalu muntah, pipis dan berak di saat yang bersamaan gitu. Jadi saya pikir, ya anak kenapa ya? Ternyata saya bawa ke psikiater, dia ada over anxiety, ketakutan berlebihan. Anak yang kedua ini saya masih mendampingi anak saya yang pertama terapi sehingga saya nggak terlalu memperhatikan. Saya pikir perkembangannya bagus banget. Dia bicara masih bisa, kontak eye masih bisa. Tapi begitu 1,5 bulan setelah itu, tiba-tiba dia kejang tanpa Sakit, demam. tanpa demam sedikit pun. Jadi dia tiba-tiba kejang, terus akhirnya mulai regres yang tadinya bisa manggil mama, nggak bisa manggil mama. Saya mikir ini anak ada apa lagi nih? Akhirnya saya mulai belajar lagi. Saya melihat bahwa anak ini mulai sibuk dengan dirinya sendiri dan pada saat itu orang belum terlalu familiar dengan autism kan. Nah, saya menemukan bahwa sepertinya anak saya ini ada ciri-ciri autisme. Jadi saya bawalah ke dokter, bertanya ke banyak ahli dan semua punya diagnosa yang berbeda-beda. Terakhir tuh anak saya didiagnosa PDD-NOS. Jadi semacam autism spektrum tapi yang belum spesify gitu kan. Ada yang Asperger dan sebagainya, sindrom dan sebagainya. Jadi autism ini ternyata spektrumnya banyak banget dan untuk bisa mendampingi anak seperti ini, saya mikir aduh gimana caranya ya.
saya melihat bahwa orang lain belajar untuk bisa jadi terapis. Jadi saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan saya mulai belajar sendiri karena menurut saya yang paling mengerti anak itu bukan terapis tapi orang tuanya. Betul. Sambil mendampingi dia, saya masih keguguran sekali lagi sebelum akhirnya saya punya anak lagi, satu lagi yang terakhir bungsu itu juga sama. Waktu saya hamil mungkin karena kecapean dan sebagainya, jadi plasentanya tuh udah nggak nempel di rahim. Dokter bilang, Bu, ini kan 1 dan 2 udah bermasalah. Ibu apa nggak mutusin aja kalau di-terminate aja. Saya terserah ibu gitu karena pada dasarnya semua keputusan kembali ke orang tua. Kami hanya memberikan gambaran kalau anak Karena ini sudah ada. Iya, sudah ada simptom sebelumnya kan Oke. dan udah keguguran berapa kali. Tapi saya waktu itu sempat mikir, Mbak, gimana ya? Saya kok kayak merasa bersalah. Ini anak ini kan tidak minta dilahirkan, ketika dia dihadirkan dalam rahim seorang ibu, itu pasti ada niat baiknya Allah untuk dia lahir apapun dia nantinya. So, aku bilang sama Tuhan, saya bilang sama dokter, Dok, Tuhan yang kasih biar Tuhan yang ambil. So, saya lega banget, jadi saya masih sibuk dengan 2 anak pertama. Lalu ketika mulai empasi, saya suapin air jeruk, tiba-tiba dia muntah dan seluruh tubuhnya kayak kena ulat bulu. And then saya mulai curiga nih, jangan-jangan ada masalah dengan pencernaan anak ini. Bawalah, saya coba kasih tomat, seluruh badannya membiru. Terus dia diare berhari-hari. Aduh, ini kenapa ya? Saya bawa ke dokter, ternyata dokter bilang imunokompromis. Jadi dia punya dia nggak bisa bertahan di udara terbuka dan sebagainya. Tapi saya pikir, oke, saya sudah lulus 2 anak. Yang pertama, this is my other school. Ini sekolah kehidupan yang Tuhan mau saya pelajarin lagi. So, saya tanya dokter, ini anak kenapa? Karena reaksi alergi dari tubuhnya. Saya ingat dulu saya kan alergi banyak hal. Saya alergi terasi dan sebagainya, tapi bisa sembuh. Jadi kuncinya mungkin cuman di provokasi eliminasi. Jadi saya coba provokasi sedikit, saya kasih hati sedikit, saya kasih telur sedikit, dia alergi saya coret lagi, saya masukin lagi di bulan berikutnya. Jadi saya punya food diary setebal Bible yang isinya tentang reaksi anak itu ketika saya kasih makanan. Itu ada lebih dari 490 jenis makanan dan bahan makanan yang saya cobain, dan akhirnya after 4 tahun dia graduate dari semua alerginya. Karena kita ini yang terpilih di antara sekian banyak perempuan yang mungkin kalau dititipkan anak itu nggak akan jadi spesial. Tapi because you are special, kita dikasih anak yang spesial. Setiap orang tua, setiap ibu, karena aku juga seorang ibu, aku percaya punya ujiannya masing-masing, ya kan? Bagaimana Tuhan memberikan kita, Allah memberikan kita tes ujian demi ujian untuk kehidupan, termasuk untuk anak. Dengan adanya 3 anak, kemudian ya pernah juga beberapa kali mengalami keguguran, pernah ada di fase menyalahkan diri sendiri dengan apa yang Allah kasih, atau mungkin ada di titik terendahnya Mbak Valen as a mom? Ya, sering banget. Bahkan kayaknya hampir setiap saat awal-awal itu saya selalu masuk kamar mandi terus saya teriak, gitu. Saya menjerit, Tuhan kenapa saya? Kenapa harus saya? Saya merasa kayak awal-awal pernikahan tuh saya merasa kayak kehidupan tuh indah banget gitu. Ternyata setelah punya anak, it's the new beginning buat saya ya. Dan ketika saya di titik terendah tuh, saya duduk diam di kaki Tuhan dan berdoa, Tuhan apa sih yang Tuhan mau, saya mesti lakuin apa gitu. Tapi semakin hari semakin kesini saya semakin ngerasa bahwa kalau kita mengeluh justru akan semakin berat rasanya, akan makin banyak keluhan yang akan kita rasakan dalam kehidupan. Tapi sebaliknya ketika kita belajar melihat
rencana indah Tuhan di balik semua itu rasanya jadi ringan banget. Apa tapi yang kekuatan ibu tuh apa yang didapatnya dari mana, Mbak? Cinta kali ya. Saya dibesarkan oleh ibu yang benar-benar penuh cinta banget. Dia hampir tidak pernah mengeluh kalau saya mau senakal apapun beliau nggak pernah mengeluh gitu. Jadi saya juga berusaha untuk jadi ibu yang seperti itu ke anak saya. Karena saya percaya nih, kalau anak ini diciptakan punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Sekarang anak saya yang pertama, itu dulu kan ketakutan berlebihan. Iya. Saya pikir nggak akan bisa lah ini kemana-mana. Ternyata umur 16 tahun dia sudah ke Kanada, sekolah di Kanada. Oh iya. Dan sekarang dia sudah bekerja di perusahaan Amerika, remote dari Indonesia, bikin film dan game dan remote dari Indonesia. Jadi dia nggak harus kemana-mana, dia bisa mengerjakan semua dari Indonesia. Lalu anak saya yang kedua, yang tadinya saya pikir autism, nggak bisa bergaul, nggak bisa ngomong. Sekarang dia jadi asisten dosen di kampusnya, sastra Inggris. He can speak English. Jadi dia dulu nggak bisa bicara sama sekali, Mbak. Sampai akhirnya saya ngerasa saya lelah, saya pergi, saya ninggalin dia hampir seharian, saya ke salon gitu, di make up lah segala macam. Pas saya pulang, mungkin karena dia melihat mamanya selama ini kayak orang di rumah nggak pernah dandan, tiba-tiba saya pulang rambut saya diwarnain, muka saya dimerah-merahin, dikasih lipstick, cantik berubah, tiba-tiba dia, wow, you look so beautiful. Oh my God. Orang lain kata pertamanya mama, papa gitu. Ini kata pertamanya langsung kalimat, you look so beautiful. I was like, oh my God. Saya sujud, saya peluk anak saya bilang thank you God, thank you God. Dan from that on sampai sekarang, he only speak English. Only speak English. Only speak English. I don't know gitu. Padahal dia bukan anak orang Amerika, nggak pernah ke luar negeri, di rumah aja. But literally he speak English until now. Jadi akhirnya aku sekolahin di sastra Inggris dan sekarang dia jadi asisten dosen karena his English is almost perfect. Okay. Anak ketiga yang tadinya alergi semua jenis makanan, tiba-tiba setelah 4 tahun dia udah nggak alergi sama sekali dan sekarang dia sudah kuliah juga dan malah sudah kerja karena dia merasa mami udah berjuang terlalu banyak buat aku, sekarang saatnya aku yang take care mami. Jadi dia berumur 19 tahun tapi dia sudah kerja di kampusnya sebagai asisten lab teknologi komputer. So I think ini bisa jadi pelajaran buat semua orang. Gak harus ngalamin, gak harus sudah sukses dulu baru yakin bahwa Tuhan itu baik. Allah itu baik, kita bisa belajar dari kehidupan orang lain bahwa kalau kita dititipin anak spesial, it's because we are special. Karena kita ini yang terpilih di antara sekian banyak perempuan yang mungkin kalau dititipin anak itu nggak akan jadi spesial. Tapi because you are special, kita dikasih anak yang spesial. That's words. Yes. So mean. Okay. Because you're special juga mungkin itu yang membuat Tuhan menitipkan, mungkin aku bilang menitipkan ya, puluhan, ratusan sampai sekarang ribuan. Atau ribuan. Hampir 2.000 sekarang anak kami. Oke, 1894. 1.800 anak 1894 Indonesia di Indonesia yang tergolong dari keluarga tidak mampu. Yes. Namun mereka juga mengalami ujian karena mereka didiagnosis penyakit kronis atau penyakit keras, ya kan? Yang ada di dalam naungan Rumah Harapan Indonesia. So you're mom of thousands. Yes. Oke. Apakah ini juga berangkat dari kondisi yang ada di rumah dengan 3 anak? Iya, saya ngerasa bahwa ketika saya diizinkan mengalami dulu menangis, yang saya rasa waktu itu saya pikir, ini berat banget Tuhan, aku nggak sanggup, Tuhan ambil aja aku gitu, aku udah nggak sanggup lagi. Then I realize sekarang bahwa ternyata Tuhan mengizinkan saya dulu menghapus air mata sebelum saya menghapus air mata orang lain. Saya diizinkan untuk belajar mengalami dulu sebelum saya bisa peduli sama
ibu-ibu yang lain. Karena kalau nggak ngalamin, saya nggak akan sanggup berjuang untuk mendampingi mama-mama yang di Rumah Harapan Indonesia. Karena ini berat banget, apalagi mereka harus berhadapan dengan nyawa anak-anak mereka. Karena penyakitnya lebih berat dari yang saya alamin sebelumnya. Setiap detik sangat berharga buat mereka. Kadang yang berat itu ketika kita udah deket sama anak itu, tiba-tiba anak itu harus pulang. Saya aja ngalamin broken heart, gimana orang tuanya. So saya pikir Tuhan ternyata mengizinkan saya ngalamin dulu supaya saya bisa ngasih energi ini. Kan energi ini udah kayak kita kalau latihan nih Mbak di gym, 5 kilo rasanya awalnya berat banget gitu. Sekarang 50 kilo juga hayu aja gitu kan. Karena bebannya udah terasa ringan karena udah terlatih. Tapi mama-mama yang lain belum. Jadi training kehidupan yang saya alamin sebelumnya sekarang jadi kekuatan energi yang besar buat saya untuk saya bagi dengan ibu-ibu yang lain yang masih sedang berjuang. Ayo mama semangat, 5 kilo nggak apa-apa ini, kamu nggak sendirian, aku bantuin angkat, kayak gitu rasanya. Kalau mereka in pain, Mbak Valen juga merasa in pain, Yes, mereka nangis. Yes. Okay. Ya. Dan alhamdulillah saya tidak If they sendiri. didn't make it happen juga. Yes, ya sering banget mereka. Some of them kan datang dengan kondisi yang sudah sangat parah, sehingga some of them akhirnya selesai. Tetapi yang menyenangkan adalah di sisa hidupnya kita bisa sama-sama gandengan tangan ngasih sesuatu yang indah yang bisa mereka alami di Rumah Harapan Indonesia. Kebahagiaan, tawa ceria, orang-orang yang datang. Jadi nggak cuman bantuin mama-mama ini, orang-orang yang datang, they feel good by doing good things. Dan Rumah Harapan menjadi ladang amal buat banyak orang. Bisa merasakan berbagi cinta itu ternyata nikmat banget ya. Sangat indah. Karena tangan di atas itu jauh lebih nikmat daripada tangan di bawah. Itu jauh lebih nikmat. Oke, dengan perjalanan ini semua, kok bisa kuat banget sih Mbak? Mungkin training kehidupan kali. Apa pesan untuk para ibu di luar sana yang masih berjuang, masih punya banyak harapan untuk anak-anak dengan mungkin latar belakang yang berbeda, kesulitan yang berbeda? Iya, buat semua ibu di luar sana yang mungkin juga sedang berjuang, selalu ingat bahwa Allah itu tidak pernah punya niat jahat ketika mengizinkan kita mengalami pergumulan hidup atau mengalami cobaan. Setiap hal yang diizinkan terjadi itu bukan untuk jadi beban kita, tetapi jadi anak tangga, taruh di bawah, jadiin anak tangga untuk naik kelas karena Tuhan mau kita setingkat lebih mulia dari sebelumnya, lebih kuat dari sebelumnya untuk kemudian menuntun anak kita untuk meraih tujuan penciptaan mereka. Oke, terima kasih sekali lagi, thank you for sharing. Aku nggak mungkin bilang ini menginspirasi, tapi ini menjadi pelajaran paling mahal untuk kita semua, para ibu dan calon ibu tentunya. It's not easy, tapi ya ini adalah pelajaran hidup. Iya kan? Sekali lagi salam untuk teman-teman anak-anak di Rumah Harapan. Salam untuk ketiga putra-putrinya juga. Ya kan, mudah-mudahan bisa menjadi sosok ibu yang selalu tangguh, kuat. Dan ini adalah contoh nyatanya. Amin. Thank you so much Mbak Valen. Terima kasih untuk para ibu hebat di luar sana. Calon ibu teruslah berjuang, punya kekuatan yang besar untuk menjadi harapan bagi keluarga dan juga anak-anaknya. And happy Mother's Day. Saya Tiffany Raitama pamit. Kita ketemu lagi di Talk is Fun berikutnya. Sampai jumpa.